Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yataji'ud dhalimun. La ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa la yakhsha illallah ulaika humul muhtadun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun mu'allaqun qalbihi 'anil masajid. Juara sekali, semangat hijrah, tetap istiqomah, mai hijrah, mai berbentuk. Dulu pertama Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Halo, kenapa jadi stres begini? Dulu Rasul pertama hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi suatu ketika ada yang bertanya ke Pak Epi, Pak Epi, kalau founder hijrah itu siapa? Jawab saya Rasulullah Wasil. Nah, Rasulullah karena sana Ustaz Rahmat Baikuni, sana Ustaz Mana Taki, sana Ustaz Epi. Dan pertama hijrah dari Mekah ke Madinah siapa? Rasul. Berarti founder hijrah Rasul. Pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang dibangun bukan rumah sakit, toko obat, mall, atau universitas. Tapi yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah masjid. Jadi nggak gaul kalau nggak ke masjid. Gapleh, gaul tapi hari ini nongkrong di jalan, usum sholat, kemana wae atuh gaya? Ke masjid. Kita pernah diundang ke Istana Negara, begitu bangganya selfie, foto jeung presiden. Nasi ke masjid itu bangga, tegaya. Isinya bangga dong. Keluarga Allah itu cuma dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran. Maka saya gimana pun caranya, masjid dimanapun tuh kemarin di Tasik, di mall, digiring ke masjid adalah sekitar 14 ribuan, Garut 8 ribu, Usdai 16 ribu. Maka kalau nggak ke masjid hari gini, gagal. Wayakir dengar di masjid, tera bukan yang ngomong. Kaleng bojeng monde, sucap nona, bejeng nisin, orang tengah riung di masjid, sahana kaleng, tiang listrik aja di luar, ya doanya piknik dong ke masjid. The real man go to masjid. Ada di antara 7 kelompok orang yang tatkala tidak ada pertolongan Allah kecuali kepada 7 kelompok orang ini. Siapa salah satunya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun 'anil masajid. Pemuda yang hati terkaitnya ke masjid. Alhamdulillah sekarang jam 10 di masjid saya udah penuh anak muda. Saya bangga. Cuma suka yang nanya gitu. Nah, Bang, wayangnya di masjid jam 10 isuk-isuk ngiring ngecas. Dan masjid saya mah loba casa. Minimal ketika ngecas belum penuh ada berkumandang, ayo batur sholat lumayan. Terus masjidnya sama pakai wifi, jadi orang tuh betah di masjid. Minimal batur sholat. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu membina, bukan menghina. Maka saya bina, saya ajak, tidak saya ejek. Saya ajar, tidak saya hajar. Kumaha Ustaz, masjidnya yang wifi-an, sok, saya speed aktif 24 jam. Akhirnya baru dah, alhamdulillah nggak penting itikaf di masjid. Tanya di saya teh, nama ngapain di masjid? Kosan mahal. Yang penting cicing nih mas, kissing gratis, cair gratis, wifi gratis, ikan gratis, sok bandingkan yang terminal, iya 2.000. Tapi ke masjid ulah berarti penghinaan. Sok mau di perjalanan ke luar kota menangki, karena di mana? Ke masjid, well, bidik-bidik sitre, cara kesupan kenceng, itu penghinaan penistaan agama. Ke masjid teh IKI, kenapa sih IKI itu suka bidik-bidik? Dina Islam ya etika, mana suka wes macam apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kaki nu kecang lah. Nah, abad kudu ngadoa eta Ustaz, karena ada setan berbisik, yuwaswi sufi sudurin. Kurang IKI, anu bisikeun kana ceulik, bade sareng enak wah. Awas kana cite ukur IKI, ukur lagi Tuh, Masjid Agung Bandung. Sekarang
Semenjak ada taman di depannya, alhamdulillah masjid penuh, kudu dipoto. Sholat mangangan dua jajar, dua dijajar, sajajar imam, sajajar makmum bari aki-aki hukum. Maka saya merinding malam ini di masjid ini banyak anak muda yang jual. Ini mendakwahi orang tua. Budak mana wae daek ke masjid, banyak nu kolot nurek mau ke masjid. Maka ke masjid lah sebelum dikemas. Sholatlah sebelum disolat. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam. Dan nusa kumaha taraka masjid ke sorry to say geus maot mah izin ka DKM keluargana Pak punten namut masjid mau nyolatkeun jenazah supaya DKM apa sih ke rumah taraka masjid tapi DKM bijak bageun nya sok ulah teu ngasaan teuing cenah rek balik atuh langsung kita jadi imam langsung imam mah nangkarak di hadap maka salat jenazah mah teu make ruku jeung sujud na da imam na geus teu ruku jeung tah ulang lebay apong CS nu maotna tuluy nyolatan maot masbuk tuluy salatna make takbir jeung ruku aman emang salat jenazah teh beda CS cenah ya ngerti aturan. Maka bersyukur diberi nikmat umur, mari kita tafakkur, mari kita adventure, mari kita tadakkur, mari kita tasyakur. Bagaimana bentuk tasyakurnya? Ke masjid lah, sebelum ke masjid kan. Karena perjalanan terpanjang, terberat, terjauh itu ke masjid. Loba anu jago off-road, saya suka ngetrail, saya suka off-road, pakai motor, pakai mobil ke gunung. Aslinya resep, jarak blok Rino, tapi ke masjid katinggang ku sarung subuh-subuh seberapa kilo sih sarung teh? Muter, subuh teh gak subuh tuluh, duhur ribu, asar horea, maghrib tiris, isya hareudang, tahajud bagujud jeung selimut. Kan biasa kan jam 3 saya udah di masjid jam 3 subuh. Tadi mah nyeri hati teh. Duhur masjid dikunci, di batur geus ada, saya sampai asup jendela. Gorowokeun masyarakat ini. Bangsat, eta naon bangsat? Naon eta? Mau kadang. Karena masjid gede, masyarakat loba, tapi tidak ada yang peduli. Tanda kiamat adalah ketika masjid tidak ada yang peduli. Sampai ada tuh di gunung Babakan Cimahi jumbrung ke atas, tapi sekarang udah direhab, diramaikan. Saya sedih ikut sholat di sana, karpetnya tapak suku anjing, tapak suku ucing, rambat, tai kotok. Berarti anu aragus ke masjid itu sesatuan. Tak saya kampanyekan, makmurkan masjid. Lain makmur di masjid, tapi kudu ngamakmurkan masjid. Bedana makmur di masjid jeung ngamakmurkan masjid. Makmur di masjid mah parbut kenceleng, parbut dahareun konsumsi leuwih. Loba masjid nu dikunci gara-gara ulah ku batur, ulah masjid di dieu terbuka 24 jam. Masjid saya mau pantauan supaya bebas orang ke masjid. Ya, betah di masjid. Karena keren mana sok? Keren mana? Preman mau di masjid, jeung ustaz mau di tempat prostitusi saritem. Preman mau di masjid. Apa tuh preman eta? Mau tang kunaon? Mau kambing kasutrum bae di masjid. Eta halus oke. Masjid itu pada kebobogohan karena masjidnya nggak makmur, nggak ada DKM-nya. Nah ini hati-hati pembangunan masjid harus dari harta halal, nggak boleh dari uang sembarangan karena banyak masjid besar lalu kosong. Saya curiga ini hartanya nggak halal. Maka masjid mah kudu tina kesang, kudu halal. Memang masjidnya makmur. Sok tinggal di masjid agung. Halus masjidnya, tapi rame di hari, rame di tempat sholat. Barobogan, transaksi dan lain sebagainya. Ini perlu dibahas. Maka tema kita malam ini ada apa dengan masjid? Karena zaman Nabi pun ada masjid, tapi tidak makmur. Namanya Masjid Dirar. Masjid di mana orang-orang munafik bersembunyi untuk menghancurkan Islam. Ulah ku batur masjid nanti. Kudu kelompok. Buka sekat. Satu bersatu bersaudara. One finger tauhid. Ngahiji mau pahili, papisah mau jadi dua. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup ternyata, tapi hidup untuk yang maha hidup, untuk Allah. Maka kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Kalau Anda pernah ke Al-Aqsa, doakan satu ketika umroh ke sana. Itu sholatnya tuh diberi waktu dengan 6 menit. Lebih 3 menit, dijejak gantian.
lebih dari 7 menit ditembak. Ini mana yang mau sahid sholat, jadi al-aqsa sih. Sagi harita yang sahid sholat teh, ketik karek dijejak nyeri geus. Urang tuh bersyukur diberi masjid lega, pantonan tara dikunci, karpetna empuk, sengit, tapi sholatnya Indonesia karena rancana itu orang Al-Aqsa nyakit di waktu di dia sampai bacaan Al-Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim sampai wa asri pabelin sing wakini wal aslina lisan labius innalladzina amanu wa amilus sholihati falahum makmum apa tapi cek makmum antep kamu dibenarkan beki ngacak datang lila deui sampai atahiyat nawe ku gancang-gancangna salat atahiyat wa salawatu wa tayyib assalamualaikum syadalillah syadalillah hayya wasallam ka mana tuh gaya namun aya imam nuge bere helm nah gancang deui. Awas, rusuh di dalam sholat itu yang menyebabkan kemudian banyak kerusuhan di luar sholat. Tidak rapat dalam sholat itu kemudian yang menyebabkan pecah hati di luar sholat. Hati-hati, perasaan gak enak. Luruskan dan rapatkan. Sawhu sufufakum fa inna tasyiyata subuh min tamamil sholati musawwal awwal fal awwal. Luruskan dan rapatkan. Diutamakan saf yang terdepan. Mata fokus ke tempat sujud. Bisa jadi itu sholat terakhir kita. Maka jangan main-main. Bukan sholatmu yang menyebabkan kamu sibuk, tapi kadang kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai sholatlah sebelum disolatkan. Kau angkat tangan, Allah turun tangan. Takbiratul ihram. Kau angkat tangan, Allah turun ke masjid. Siapa yang menjamin adzan sudah berkumandang, lalu kita belum sholat, 15 menit kemudian kita mau baru sholat, ke cai rek wudu di Sarodot ajang kita tiba di Dagon karena juru tembok bebus mencakup bulu darah maut pertanyaan sholatnya masalah kakum bisakot kenapa kau mampir di neraka sama kalau lam nakum minal musallin karena dulu kami lalai dalam melaksanakan sholat. Sementara kata Nabi Abdul amal as-salatu bi awali waktiha, seutama-utamanya amal adalah sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Ada nggak sunnah Rasulullah mencontohkan Rasul sholat wajibnya di rumah, ada nggak? Karena yang ditekankan sholat di rumah itu perempuan. Berarti mulai laki saya masjid tapi sholatnya masih di imah, berarti cowok soleha. Pria muslimah bere mau kena pinky yang kecerek banci berarti rek itu wae tidak naon men masjid jangan ya real man go to masjid. Berat ke masjid itu. Kenapa berat? Karena pahalana surga. Menhampang mah pahalana kipas angin. Masih ke masjid harus bangga ketika kita bertamu rumah Allah. Orang umroh itu disebutnya duyufur rahman, orang haji itu disebutnya tamu Allah. Kalau belum bisa ke Mekah, ke Madinah, datangan masjid duduk. Tapi nya rupa-rupa Islam diurang kebagi tilu, aya Islam Japati, kumaha Ustaz Islam Japati, daek ngariung di masjid teh mun diurang jago. Ngariung jagong beak kaliber. Islam Japa, aya Islam Padati, kudu dikebukaan ku sorban, ka masjid. Geus eueun ngagebukaan ada wudu. Nah, urang mah kudu jadi Islam saja ti rek aya rek eueuh, ini perintah. Nah, selalu ada keajaiban. Saya diberi bati umroh ketika 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, lalu berdoa, ya Allah, ingin rasanya aku pergi ke rumahmu yang di sana di haram. Anu ngongkosan tak ke wudu maghrib, saya di umroh mah tuh kan kita ayo nyen paspor online, sungan foto ke imigrasi 47 juta karena rutin ke masjid. Maka cukupkan ibadahku kepadaku, nanti aku cukup benahi urusan akhiratmu, nanti aku benah urusan duniamu.
Dunia diciptakan untuk kita, sementara kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk dunia. Kita diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia semakin jauh dan menjauh, akhirat semakin dekat dan mendekati. Jangan merasa masih muda, cantik, ganteng, gagah, sehat, sok ngiluan jubah, hareupeun borma. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, betul? Dokter Os maut, dokter Kasep morang kene can kawin maut, pakai buru-buru kawin si maut. Cangkeun ningali beungeut tah. Ganteng-ganteng mubazir. Dalam kuno teu Kasep urang, Kasep tapi payu. Di Kasep tapi teu payu. Nah, geus ka masjid ngomong ya Allah nyungkeun jodoh. Insyaallah. Lamun niatna karena Allah, ngaji can beres, roti disarep. Tapi mun niatna karena roti, jadi hate mun roti na eueuh. Keur macul mangi belut cokot tong. Cokot, efek samping. Keur macul mangi belut cokot, teu lama ngahanya macul na belut, ngambek nu boga sawah. Keur ngaji mangi roti, opi tong. Ulah muncrat aya nama. Kewe dibungkus. Tanya nu jomblo. Keur ngaji mangi jodoh cokot tong. Tanya heula boga heunteu. Cokot aya tuh mah. Wah memajikan batur teh. Pas kamu dikatok cokot wae. Lanjut. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Sok karena Allah. Aslina diberi lagu temenan jodoh balik di masjid tiba-tiba batuk bersendal itu nyokot orang nyokot jauh ke pulang-pulang ternyata nini ayo apa nini anak nangan hiji tentara iskapter yang berarti sekolah bisa ya pahin asal dabun rek amarana tuh gaya nepi teka sanggup ke masjid nepi ka ini dijajah ku Belanda baheula kan gitu. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen beribadah di gereja, umat Kristen beribadah di gereja hari, umat Islam beribadah di masjid hari. Jadi luar hari Jumat mau ibadah. Nah ini tanda kiamat. Satu ketika masjid yang kita duduki ini, kata Nabi, akan dilihat oleh generasi selanjutnya. Anak-anak orang icu-icu orang, tapi masjid lain pinung ku jelema, geus pinung ku eueuh, pinung ku jukut, pinung ku tangkal-tangkal liar. Lalu anak-anak kita ngomong gini, "Eta tempat naon cuk babaturan teh?" Kata teh, "Ngaranna masjid mah baheula mah kolot urang sok ngarariung ininya." Ngaran ibadah teh salat jeung ngaji. Kebayang tuh berarti orang-orang saat itu gak pernah ke masjid. Maka sayati alan nas zamanun, akan datang satu masa kepada kalian di mana masa itu sebagai ayatus sa'ah, tanda akhir zaman, tanda kiamat. Apa indikasinya? La yaqqa minal Islam ila ismuhu. Tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja. Nabi kaya sinetron Islam KTP. Jadi nu ngariung di surga teh jelema KTP. Layam minal Quran, tidak ada lagi Quran. Ila rasmuhu, jadi kaligrafi tidak ada di hati. Walayam minal masjid, tidak ada lagi masjid illa bunyanuhu, kecuali bangunannya saja seperti museum. Didatanginya seminggu sekali, didatanginya setahun sekali. Masjid kita bernasib seperti pasaran. Kumaha pasaran paheula-heula udunan ngadegeunana ti api besina, ti abdi papana, ti abdi kain penutupna. Sok tilu poe eta pasaran beres hasil udunan dibawa ke masjid ku DKM. Nuhun kasadayana nutos udunan ieu pasaran sehingga mun anu maot teu susah ngagotong. Ngan abdi bade ngahargaan cek DKM teh bade naros sanu kamari panggedena udunanana. Abdi mangga kahormatan bilih bade Sakabeng masjid urang juga pasaran. Baheula-heula ti abi batuna, ti abi besi keur tihangna, ti abi kentengna, ti abi ituna, ti abi yeuna, jamna, amplifierna. Tapi pas di adanan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harare-hare batur adan ye edan. Asyhadu an la ilaha illallah, hare-hare. Hayya 'alas shalah, lain dijawab la haula, insyaallah. Didukung ku adan tepi kabitaheun komo subuh mah. Adan teh tepi kabitaheun Allahu Akbar.
sepuhan. Kan ada nama saksina urang. Ada di masjid saya mah mun ada awal subuh jam 3. Eta nu adana marebotna tara bari nangtung, adana oge bari gogoleran. Udah yakin mah datang. Mau hujanna kebret mah bari gogoleran. Terus diumumkan kieu geus adan awal teh. Ka kaum muslimin wal muslimat diemutan waktos jam di masjid bari sare parantos ical. Oh jamna leungit. Tapi alhamdulillah jadi ke masjid direk salat yang ningali jam bener teh leungit. Nah ulah sampai kejadian 3 gitu. Ayeuna barudak alhamdulillah di masjid, nu di jalanan tadina diajak didakwahi jadi caricing masjid bere dahar jadi baretah, bere baju jadi baretah bararesi. Tan baelah adan mah ku saya. Pengaran diajarnya. Sok we hargaan. Aku Pak anu ditato ayeuna mah ada vokalis band kieu ada nu. Bung tihangan teh kan biasa tihangna ya dicabut ya geus disada pasek ada kecegam anjing keluar masjid nu tadina sepi jadi rame aya anjing disebut taming mah lurah datang RT aya orang taruna hadir rek nyarekan menyebut anjing di masjid tan cenah saya nyebut anjing di masjid teuing atuh tuh aya jelema nu jeung geroan ana teh cenah nyebut anjing di masjid dan anjing aing jedik langsung ngondrongna diomongan bahwa mah ku anjing mah datang ku adan mah teu dasar anjing. Terus akhirnya mengadang kieu karena can bisa tapi pede yang buka pahala adan maksakeun Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar. Kan ada diajak. Nah bisa kejadian karena Allah jelema numpang ke masjid. Jadi wayahna nyeri hate budak eta teh meureun boga iman. Sampai imam masjid ku adan ieu mah teu datang wae. Coba ganti lagu. Adan Malaysia langsung ganti. Alhamdulillah pinu masjid kuno mantrok. Apa adan Malaysia? Hayya ala sholat. Jadi apa DKM mun masjid hayang pinuh sing loba nyeun kasalahan insyaallah pinuh kudu kontrol kan aya budak geus salat duha dibere dahar yang geus dahar mah tuduh bere kipas angin nunutan dekat Pak Imaran aya mah maksudnya ngageuikeun teh lain rek tidak ada kusabab sare rumah sa di masjid ditoel atau mau langsung nyolokkeun pik ada jam 11. Alhamdulillah masjid pinuh kudu mantrok. Ada naon eta? Adan salah. Tapi pas duhur adan asli nu datang. Nah jadi sing loba nyeun kasalahan. Supaya masjid loba didatang. Ulah gitu. Ya, pintu surga saya baca hadisnya. Lebarnya satu pintu surga itu antara Mekah dan Basrah. Antara Mekah dan Himyar, ya Pak. Ukurannya dengan skala peta Mekah, Basrah, Mekah, Himyar itu gede ukuran Pulau Sumatera. Lebar sekali pintu surga itu satu pintu. Kata Nabi, yang apa pintu surga? Tinggal ya pantau masjid. Tuh, ayah Agus ke masjid pas sedek-sedek. Wah, ayah mohon balik pas sedek-sedek sian patu personal. Maka alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang beriman, tanda dia beriman, dia memakmurkan masjid Allah. Kenapa memakmurkan masjid Allah? Wal yaumil akhir, karena beriman pada hari akhir. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Amal ini akan menemani kubur, salat berjamaah, bacaan Quran, muzakarah, tadzakur, tafakur, tasyakur, tadabbur, ngaji, musyawarah, berbicara agama. Karena bahagia manusia itu tidak seperti bahagianya ikan dan burung. Kalau ikan bahagianya di mana? Di air. Burung kupu-kupu bahagia ketika terbang.
Ikan bagian di air, cacing bagiannya di mana? Di tanah. Tong lebay ibu-ibu poe Sabtu meresan taman, tiba-tiba aya cacing ngagorengnya, karunya cacing bising keseueun tanah wae pindahkeun ka bubur kacang. Bubur kacang dulu cacing pae. Sementara agama bahagianya di mana? Di agama. Manusia bahagianya di agama. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Bukan duit bener oke. Ke masjid mah. Karena dunia mah sudah dijamin, akhirat yang belum dijamin. Tanda dia yakin kepada yaumil akhir, itu dia ke masjid. Mata kemana wae kayak tinggal di TSM, maghrib sampai isya juara. Aduh, tegaul ke masjid. Karena kematian kan tidak pernah pandang bulu. Orok maut, bayi mati, nu mejeuna wafat, nu kolot komo. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi kematian nomor cabut, nomor durut. Kenapa harus ke masjid? Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setuju? Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kendaraan kita berbeda, pelataran parkiran. Besok kendaraan kita sama keranda pun bekas orang. Lalu apa yang mau disombongkan? Setiap orang punya materi, bisa nabung di BNI, tapi ketika dioperasi bisa beli darah ke PMI untuk transfusi, tapi bisa nggak beli nyawa? Terbatas waktu, injury time. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Kullu ajali musamma. Semua ada masa expirednya. Ada masa kadaluarsanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan wafat. Maka ke masjid lah. Sebelum ke masjid kan secara paksa. Mata hirup tong gede hulu, bising tasuk helm. Yang diumumkan ngarangan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para los wangsul kanu rahayu, ulang kanu kawasa, ibu anu, bapak anu, itu iya. Semua akan terpanggil dengan absenan itu. Yang unik apa coba? Ayah DKM tukang nabsen anu maut jam 1:30 putih kolotrak. Ini pasti anu maut bener. Diawali dengan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi. Saya dengikan bapak anu, ibu anu. Ini bangsa mana ngomongkeun teh si bapak eta. Karang taruna kacirina orang kene kadengena. Anu diomongkeun nu tukang absen. Jika ada tukang absen mah wali absen. Lantas sok absen. Ya. Ini bekalan pulang. Ini untuk kita mudik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat pergi ke masjid. The real man go to masjid. My subuh, my adventure. Terberat subuh. Saya punya komunitas Bandung Mac Community 1100 motoran lah. Suka ada program hari Sabtu pagi. Di mana mang penting ieu? Sok pilih masjid. Nu parkiran angeun-angeun, da motorna loba. Kudu diresep ternyata enak, seger. Dan otak persoalan itu di subuh. Yang mau subuhna benar-benar nepi ka maghrib lagi. Tiap hari ada masalah, tanya subuh kita seperti apa. Karena rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya suka ngisi di Polres, besok tanggal 4 subuh akbar di Polda Jabar. Pagi-pagi sebelum acara dimulai, ngeloba masyarakat ngantri mau melaporkan kehilangan laptop dengan file pentingnya, mau melaporkan kehilangan mobil dengan garasi dan tralisnya. Rupa-rupa nu laporan ke polisi teh tinggalin BAP teh ku saya teh bari nungguan jadwal. Gue melaporan kelengitan sholat subuh. Padahal kehilangan sholat subuh itu kehilangan dunia dan isinya. Tapi unik di Bandung ya nuduha make kunut. Saya curiga, duha make kunut sholat subuh kaberangan. Tenang naon kan? Sok mulai niatkan. Tepat waktu berjamaah di masjid, anti rugi. Mana Ustaz ayatnya anti rugi? Surat 35:29. Innal ladzina yasluna kitab Allah, menunggu waktu sholat. Adzan belum berkumandang, baca Quran dulu. Wa aqamus sholat, ngong adzan sholat sunat, tambahan ku sholat wajib, tutup ku rawatib. Wa anfaqu, terus bersedekah, ngasupan duit kana kecreng. Apa jaminannya? Tijaratan lan tabur, tidak akan kena rugi. Entar tiap hari saya mah eta we kegiatan teh maca Quran, ngong adzan di masjid, tulis apa?
dina kenceleng 100 kurang 10 dina Islam 180. Kumaha Ustaz, duit 1 juta masukkan 100.000 jadi 1.800.000 karena yang itu dikali 10. Seperti 1 tambah 1 dalam matematika sholat mah lain 27, benar nggak? Seperti malam ini aja, 1 aku 1 kamu kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membuat kesamaan kan di kartu keluarga ya, karena non mati ketemu bahkan iklan, masa aku ketemu kamu nggak izin kan? Bila nanti saatnya telah tiba berjalan bersama dalam terik dan hujan. Kemana tuh gaya? Ke masjid ya. Jadi mana ruginya? Tijaratan lan tabur, apapun bisnisnya bagi pemakmur masjid, pecinta masjid kan anda menang dagang di masjid. Terus akhirnya Allah kutuk dagangnya tidak barokah karena sedang bertransaksi dengan Allah. Tong ayat transaksi mulai. Muhammad miskin ke masjid asli. Saya dulu DKM diskotik karaoke massage. Setelah dapat hidayah saya ke masjid. Kalau dulu saya haram jadah, sekarang kalian lihat saya ada di atas sajadah. Kalau dulu saya edan, sekarang saya ada. Kalau dulu saya judi, sekarang saya ngaji. Kalau dulu saya bejat, sekarang saya taubat. My hijrah, my adventure. Kalau dulu saya maksiat, sekarang saya taat. Kalau dulu sebelum syariat, belum taubat, lihat akhwat yang memikat rasanya tak kuat, ingin ngolok ke coklat. Mereka tahu saya punya niat dan tekad sampai mencapai akad. Sekarang sorry, siapapun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi seperangkat alat sholat. Saya kan tegar sep tapi payu. Budak nawe geus opat, awewe hungkul. Budak saya opat, awewe hungkul, awewe saya opat budakan. Nya opat kan si kabeh. Berarti indungna bae we da meja bisa nangtung ge sukuna opat. Jadi biar tegak berdiri harus punya 4. Daripada hiji pas wae mending opat aku. Karunya jomblo. Itu daripada poli pantainya mending poligami. Ibu tahu ada makanan namanya donat madu, tahu? Ibu daerah tuh donat aja di madu. Bu, untuk laki jengkelkeun ngarasakeun geus sedekahkeun. Amin barokah ya. Maka dari itu, the real man go to masjid. Ada apa dengan masjid? Masjid adalah rumah Allah, Baitullah. Tanda orang dilindungi kelak di hari kiamat ketika matahari didekatkan di padang mahsyar. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa salah satunya? Pemuda yang hatinya terkait ke masjid. Maka juara kalian sudah bisa melangkahkan kaki ke masjid. Jangan sombong, itu pun pemberian Allah tenaganya. Jangan merasa bisa, harus bisa merasa. Jangan merasa cukup, harus cukup merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Maka ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, tidak berdaya, tidak ada upaya untuk memenuhi panggilanmu ya Allah dari para muazzinmu untuk memanggil salat. La haula hayya 'alal falah, mari kita bahagia. La haula wala quwata. Ternyata bahagia itu ada di salat. Jangan kau kejar fisik, cantik, gagah, dan gantengnya, kau akan lelah. Sep namanya, bayangkan wajahnya, bawa ke tempat sujud, berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Saya ya Allah, abis itu bawa kanu tiung nanya yang sol, misalnya. Tong ibu-ibu kunaon mun dipoto deng-deng, hati-hatinya ibu-ibu butuh sandaran. Kalau sudah tidak ada tempat buat bersandar, masih luas bumi untuk bersujud, maka masjid artinya tempat sujud. Wasta'in sabri wassalah, selesaikan masalah dengan cara sholat. Ke masjid orang Kristen wae mun aya masalah ke gereja langsung dibukakeun anu kotak sakitu teh curhat ke pendeta. Urang mah curhat ka Allah. Yang jodoh, dia punya kisah keren. Ada orang usianya 27, usianya 26, 25 kan udah nikah normalnya. Ini agak telat ini. Saat semuanya yang menang jodoh, sampai gawe ngeus. Duit boga, imang keur nyicil, kendaraan layak, tapi satu jodoh teh telat.
atuh mang bebeja we kan boga jodoh sana boga jodoh wahalaknakum azwaja nya Allah atuh ya sok atuh datangi rumah Allah curhat di masjid masa pola obat berduka itu berduha akhirnya dia cuti seminggu 7 hari mencari cinta dan itikaf di masjid cing di masjid duha tahajud ngaji doa udah 7 hari tak kunjung jawaban Ustaz mana gue sinyal cerai teh pakai naon eta kartuna lain kartuna Ustaz saya mau penting tahajud duha tapi can aya alamat jodoh saya datang sabar tuh mah udah berapa hari 6 hari kan sepina sampai tungguan sholat deui sampai yeuna hidup sujud wae asal cenah geus udah maksimal tawakal deh tapi jawaban wae nya sesuai faedah jam tak tawakal Allah kalau sudah maksimal usaha serahkan ke Allah dia pakai sepatu asal ngantor dia dan cintina setiap waktu dia pakai sepatu tiba-tiba jawaban mulai bereaksi dah kena doa-doa nanti ketika dia pakai sepatu jawaban di Allah datang tapi itu langsung kewuk digege anjing pikang jodohan ya masih ustaz jahat kurang mau kalau digege anjing ditinggal 7 hari di masjid kelang lain by proses dan ternyata suku ketihan gua ke rumah sakit kan digantung di betadinan ku perawat teh perawat teh bodas bajuna gelis nya nanya si perawat teh ke perawat sungguh nu digege anjing teh kenapa buka ustaz koplok jodoh kadang digege anjing sabar itu teh buat jawaban dari doa nyari jodoh ya aku sendiri lebih ka nikahna abdi nu khutbah nikahna lebih ka buka budakna gelis jeung kasep di harita ieu dongeng dicaritakeun ka barudak alhamdulillah abdi pinuh kudu duha tapi geus 7 poe duha sukuna karena dieu buat digege anjing jadi ada jangan yang perawat ya nggak sama juga setiap orang beda cerita karena saya harus ke Syariatar ada satu lagi acara doakan saya sehat ada pernyataan ada pertanyaan silakan ahwat 2 ikhwan 2 silakan jadi kerasin tuh Assalamualaikum ya dari mana mas? Dari Cimahi saya lihat dari tadi ya siapa namanya? Agung, siap Agung. Setelah mencoba apa nih? Perempuan ditinggalkan. Dicoba. Mencoba taruh. Kan udah punya pacar, cuma jarang ditinggalin. Udah banyak nilainya, banyak salahnya. Oh iya, keluar dari zona itu ya. Terus di kampus biasanya banyak aktivitas dikurangi. Kampusnya di mana nih? Intenas ya. Tapi kenapa setelah hijrah gitu ada keadaannya semakin sulit? Itu teh penghapus dosa lama, Allah akan dibersihkan. Karena untuk maksiat mah jalan ke neraka ternyata mahal harganya, tapi banyak yang suka. Jinah mayar, judi mayar. Ya, ketika pacaran dimudahkan karena setan mendukung. Ketika ingin niat benar-benar asal ngajar raruhan, berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Dekati Allahnya, nanti Allah kasih yang terbaik dari sisinya. Maka sabar ya, istiqomah. Insya Allah aku sabar maka kesal. Nanti Anda ya cinta mah tidak cukup dengan menanggalkan, menentukan tanggal, apalagi meninggalkan. Cinta itu harus mampu menunggalkan. Maka cintai Allahnya. Nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum mencintai Allah. Allah cintakan kepadamu. Sing istiqomah hijrahnya. Kayak ayah bonus di Allah. Sahau. Udah niat nikah belum? Itu masalah. Udah niat belum? Belum ya. Kalau niat saya punya stok janda 1. Janda punya anak 1, anaknya kapten tentara. Ya, itu mah kegodaan hijrah mah. Kegodaan sabar ya. Kakak aku ya. Bereskan dulu kuliahnya ya. Itu resiko. Jangan mengaku beriman kalau belum
Ayub harus pudung seumur-umur tanpa BPJS jeung selesai. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri, Ibrahim harus dibakar api, nya Yusuf dikucurkan ke sumur, kurang kali kedeketan ku awewe mah harusnya bersyukur dong. Berarti jauh dari maksi. Kunaon salah pakai kupluk, aman deketan awewe. Kayaknya sama ke jilbab. Ya, next ada lagi. Sok yang bagus pertanyaannya ada tiket umroh 2 plus Eropa. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana? Dari mana? Jadi dari Pak Gadis kan. Pak Garsi gimana yuk? Saya ke masjid yang di Jalan Sadang. Hari Jumatnya pakai kunutan. Ya saya keliru gitu kan. Ikut kunut atau enggak gitu? Iya ikut saya tak mengikuti. Tuh naon sih? Nah. Yang enggak sih mungkin kunut najilah. Kunut najilah karena sekarang Rohingya sedang dibantai. Saudara muslim Rohingya ikuti aja. Mungkin kunut najilah. Kunut ketika saudara kita sama muslim di negara lain kita tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa misalkan dan dana. Nah mungkin itu kunut najilah, berbaik sangka saja. Anda ikut berarti ikut mengaminkan, bagus, nggak apa-apa ya. Ulama duha pakai kunut berarti subuh kabel maka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Jalan Masjid, mungkin saya bertanya masalah masjid. Siap. Karena masjid itu dibangun oleh muslimin dan muslimat dan para donatur yang mungkin untuk beribadah yang kemungkinan kemudian Allah juga berjanji bahwa barang siapa yang Manbana masjidan, membangun masjid, tempelkan suatu masjid. unsur pahalanya sampai akhir. Iya betul. Jadi tiba-tiba masjid tersebut udah banyak jemaahnya, tiba-tiba masjidnya mau dibangun lagi, dirobohkan, dibagi ke yang baru lagi, suka yang baru lah. Bagaimana amal yang sudah tidaknya itu apakah sampai di sana atau hilang, berhenti? Hilang. Oke. Yang kedua mungkin kembali lagi ke belakang masalah kalau di dalam menentukan satu Syawal itu ada sering ada perbedaan karena itu ada yang beda satu hari, itu hari berkenaan dengan sekarang satu Muharram dan Idul Adha tidak dipertentangkan atau lurus saja, tidak di sana itu ada satu gitu ya. Karena itu kalau satu Muharram itu semuanya mengapakan ya. Idul Adha juga sepakat. Itulah mungkin yang perbedaannya. Terima kasih. Ya, yang satu dulu. Kumaha mun urang pertamanya masjid nyimpen tehol, nyimpen tembok besi. Karena masjidnya semakin makmur seperti malam ini, otomatis DKI mengeluarkan kebijakan baru, digantilah tambahan lahanan. Kumaha gitu pahala urunan baheula. Aya lampu nu aya nanti jasa lampu baheula. Da malaikat mah lain tukang kirimin, mau apa nyata. Jangan takut kehilangan benda, bukan bendanya, keikhlasannya. Mau aya masjid ieu nu aya lamun eueuh masjid baheula. Mekah aja dirobohkan, dibesarin. Nah itu satu, fiskal ada rotin khair ya roh, tetap ada catatannya selama itu kebaikan. Yang kedua, penentuan tanggal dalam Islam itu ada beberapa pola. Ada yang ru'yatul hilal, melihat hilal, ada yang dengan nisab, dengan perhitungan falak. Saya pikir saya mah nyokotnya sederhana. Kalau Idul Fitri itu ngambil tanggalnya ulah tanggal umum, mah Idul Fitri itu 1 Syawal ya sudah. Kenapa Ustaz kalau Idul Fitri suka ada perbedaan? Karena itu bulan ibadah. Kalau Muharram tidak ada perbedaan, orang nggak pikir itu ada ibadahnya. Jadi ini mah persoalan ulama memberikan solusi copot we nu ramena. Kalau saya ikut suka pemerintah aja lah, biar yang nanggungnya pemerintah kalau ada kesalahan. Setuju? Setuju. Jadi cinta itu tidak cukup dengan menanggalkan, tapi harus mampu menunggalkan. Ngesip tuturkan ayat. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Dari awal satu, ada perwakilan ibu-ibu dari atas ada nggak? So, siapa ini Ratu bukan? Sok nanya di rumah si Ratu. Ratu hadir Ratu. Begitu ayah Ratu ayah. Makanya apa tuh? Ya. Kalau misalnya
Salam. Nama saya Nita. Nita. Mungkin sok foto kan? Siap. Saya dari Riana, mau nanya, kalau misalnya kan kita tuh tadi dokter bilang my hijrah, my adventure. Nah, kita mau hijrah nih, tapi orang terdekat kita tidak mempercayai hijrah kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mau hijrah, tapi orang apa? Terdekat kita. Orang terdekat kita tidak mempercayai hijrah kita. Orang itu mungkin yakin rukun iman itu hanya 6. Tidak ada, harus percaya sama kamu. Takutnya musrik. Ya, kita hijrah itu akan lelah kalau tidak lillah. Kamu berhijrahnya karena Allah, maka kaitan dengan hijrah mah inamal amalu bin. Kalau hijrah kamu karena orang terdekat kamu akan lelah. Ya sudah, niatkan karena Allah. Baik karena hijratuhu ila dunya yusibuha wa imratin yankihuha. Kalau hijrahnya karena dunia, kamu akan dapat dunia itu tapi tidak dapat akhirat. Kalau hijrahnya karena seseorang, setelah dapat seorang itu kamu tidak akan hijrah lagi. Jadi luruskan niatnya, hijrahnya karena Allah. Karena berat hijrah teh. Memang Pak Epi temenang tekanan, pakai kopiah disebut lebih, pakai gamis disebut budak kenek memakai baju pemajikan. Pakai goblok disebut ustad koplok, disebut tukang pila, disebut tukang kabel, terus orang kudu pakai baju renang muslim. Jadi bukan hijrah kalau tidak ada tekan. Oke, 1 jam lebih saya harus OTW ke Sariater, nginep di sana. Insya Allah kita kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Satu ketika kacis situ meuli kopea sakitu we. Ayat tomat ayat putih tamat euy. Ada apa dengan masjid? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kalau ingin rahmat datanglah ke masjid. Ya. Sege panjang jalan ka Pacet, mari panjang-panjang sing enggak belum macet. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Hapunten ceramah tidak sepanjang karena harus berbagi dan biar Ustaz Epinya diundang lagi. Ustaz bisa gede, kasih kayak panjang, kasih kayak pondok. Pamrokna di situ, kayak panjang kayak pondok. Apa Allah memang sakit itu. Sokah ngadoa sekali ewang ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, murkan masjid kami ini, curahkan rahmat di sini, magfirah di sini, ampunan di sini, ridho di sini. Semoga masjid ini menjadi jalan hidayah dan jalan hijrah. La haula wala quwata illa billah. Doakeun ku abdi masjidna sing lega sing heureun, lega tempatna heureun ku jamaahna seperti wakil. Akhir kalian juara, the real man go to masjid. Siapapun laki-laki sejati dia yang pergi ke masjid. Cari jodoh yang pergi ke masjid. Kalau cari cowok yang suka ke masjid, berarti dia cowok setia. Kalau cowok ganteng banyak duit, beunghar tapi tidak ke masjid, dia cowok PHP. Allah aja tinggalin apalagi kita. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.